Saya berjalan mengambil air sekitar 1 kilometer. Inilah air yang kita gunakan sehari-hari. Perempuan saat ini sedang berusaha untuk menunjukkan solusi Pengelolaan sampah. Setelah kita usulkan dan ternyata diterima. Saya Biim dari Dedare Dusun Panggongan, Desa Pandan Indah, Lombok Tengah. Keadaan kita di sini untuk mengakses air bersih itu sangat sulit, apalagi di musim kemarau. Di sini ada disediakan oleh pemerintah pam air. Nah, tapi kita harus beli solar dulu untuk menaikkan air itu. Kalau kita nggak beli solar, kita nggak dapat air. Bagi kami perempuan yang melahirkan, yang menstruasi itu menjadi masalah yang serius ketika kita tidak mendapatkan akses air bersih yang cukup. Musim kering, kita jarang mandi, terus kadang-kadang juga ternak ada yang sakit, tanaman jadi kering, banyak sekali dampaknya. Debu bertebaran di mana-mana. Dan secara otomatis dia juga berdampak kepada ekonominya. Karena kalau tidak ada air itu otomatis dia kan membeli air bersih. Dia membeli air bersih itu 5–10.000 per ember. Apalagi masyarakat di sini itu sumber pendapatannya itu hanya sebagai buruh tani, kemudian ada juga memang yang peternak. Tapi kebanyakan di sini itu buruh tani. Laki-laki di sini itu jarang ada pembagian peran dengan istrinya. Lebih dominan itu perempuan. Memang ada tanggapan miring. Terkadang kita dengar bahwa ketika si laki-laki melakukan pekerjaan domestik itu, mereka seolah-olah kamu itu kalah sama istrinya, kamu itu gini. Harusnya kamu tuh jangan kamu yang mengerjakan, tapi istrimu yang mengerjakan begitu. Kalau susah mendek isi mangena, isi manata, isi dosana. Suami istri janjian dulu. Siapa yang mau? Janjian dulu. Maukah ambil air besok pagi atau tidak? Kalau ada ya laki-laki yang mau besok pagi ambil air untuk ini besar, untuk mandi besar, baru dia mau melakukan hubungan intim gitu. Karena saking kekurangan air di sini. Kalau di Pandan Indah tidak ada air. Kalau di sini banyak air tapi kotor. Sini kita sangat kekurangan sekali air bersih terkait masalah dampak dari pembuatan bendungan ini ya. Jadinya untuk sementara ini kita pakai air rembesan dari yang masuk ke kolam bilik pribadi itu. Inilah air yang kita gunakan sehari-hari untuk mencuci, untuk mandi, kadang-kadang juga untuk dipakai masak gitu. Nah seperti ini dah warnanya masih agak berwarna ya putih keruh, tapi mau tidak mau kita harus gunakan ini karena kalau kita tidak gunakan ini jauh sekali kita mau mengambil. Di sini salah satu penampungan air yang terdampak dari bendungan itu ya itu bisa mempengaruhi gizi anak karena kita kan
pengeluaran kita jadi bertambah jadinya untuk kebutuhan yang lain. Misalnya kita untuk beli lauk, sekarang nggak bisa kita beli lauk, kita beli air minum aja dah dulu gitu. Masalah seperti ini sangat serius bagi perempuan, tapi perempuan di sini masih terbatas untuk menyuarakan pendapatnya. Karena yang diikut sertakan ketika ada musyawarah desa itu laki-laki semua. Jadi perempuan tidak ada akses untuk menyuarakan pendapatnya apa yang diinginkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perempuan banyak tidak dilibatkan di dalam forum-forum desa, kemudian musrembang dan lain sebagainya, sehingga ini sangat penting gitu, terutama di dalam transisi energi ini, karena perempuanlah yang sangat membutuhkan termasuk air, kemudian bagaimana pengelolaan sumber daya yang ada di lingkungannya sendiri seperti itu. Kita hari ini bersama ibu-ibu dari Desa Dasanggeria dan sekitarnya itu dalam rangka sekolah setara. Sekolah setara ini merupakan wadah bagi ibu-ibu, perempuan dan disabilitas untuk mendiskusikan situasi real mereka, apa potensinya, apa tantangannya, apa permasalahan yang mereka hadapi di kampungnya, yang kemudian terhubung dengan isu transisi energi. Dengan satu prinsip, yaitu membangun proses transisi energi yang berkeadilan. Perempuan saat ini sedang berusaha untuk menunjukkan solusi yang sangat adil yang kemudian bisa dikerjakan oleh teman-teman perempuan atas dukungan laki-laki. Nah, mulai itu kita coba untuk melihat potensi yang ada di sini, bahwa matahari itu kan banyak di sini. Kenapa tidak itu yang kita coba kembangkan dan kita manfaatkan matahari itu untuk membuat listrik dan menaikkan air itu menggunakan tenaga matahari. Kita menggali potensi itu, ternyata kita temukan sampah, banyaknya sampah. Akhirnya tercetuslah kita tentang bagaimana mengatasi sampah ini dengan mengolah sampah menjadi biogas. Nama saya Srianti, saya dari Dasanggeria, Dusun Geguturban, saya dari komunitas Sekolah Setara. Tentang akan dibinanya energi terbarukan itu menjadi biogas. Dan yang mengusulkan itu Ibu Rana sendiri dari sampah 5 rumah tangga. Dan ibu-ibu dari sekolah setara yang lain setuju karena sampah ini sudah sangat meresahkan ya. Dulu sebelum kita mengikuti kegiatan ini tidak ada tidak ada bisa dibilang perhatian dari Pemdes setempat, dan tidak ada pengajakan-pengajakan seperti musrembang atau pertemuan-pertemuan selain sebagainya gitu. Kayak dibilang nggak pernah dilirik gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita punya data disabilitas sekian. Gimana disabilitas ini agar juga memiliki ruang, itulah yang teman-teman ini sudah berani suarakan. Kemudian Mbak Sri kemarin membantu ini ya, admin buat disabilitas, iya. Iya, pelajaran yang paling penting menurut saya itu kepercayaan diri itu tumbuh, dan kita mendapatkan wawasan yang lebih luas, dan kita mendapatkan ilmu yang sangat-sangat bermanfaat, terutama bagi saya. Dulu kita tidak pernah, seorang saya tidak pernah bisa menampilkan diri di depan umum. Tiba-tiba, wow, saya di sini. Melibatkan juga perempuan-perempuan lain yang sebetulnya dari Pemdes tidak pernah ada keterlibatan disabilitas di situ. Tiba-tiba mereka yang mengajak. Itu sebuah kehormatan banget untuk saya yang mereka melibatkan saya di situ. Dan situ pelajaran yang sangat berharga untuk saya.
jadinya akhirnya alhamdulillah kita bisa menyuarakan untuk ke desa, mengadvokasi ke desa. Akhirnya kita berani gitu. Sebenarnya perempuan itu ingin didengar. Karena Gema Alam masuk melalui itu dan melakukan pelatihan-pelatihan terkait dengan kesetaraan gender itu, jadi kebanyakan sekarang itu sudah mulai ada perubahan bahwa laki-laki itu memahami pekerjaan perempuan itu begitu berat. Nah, dan itu juga terlontar dari mulut mereka masing-masing yang pernah kita latih bahwa oh ternyata pekerjaan istri saya banyak ya seperti ini begitu. Keadilan energi yang terbarukan itu harusnya yang mudah dan bisa diakses oleh setiap lapisan masyarakat tentunya, dan juga tidak merugikan salah satu pihak. Setelah kita usulkan dan ternyata diterima, kita sangat senang sebagai perempuan yang menyuarakan bahwa kita didengar sama pemerintah desa. Dukungan desa dalam perencanaan pembangunan pompa air tenaga surya dengan menggunakan dana desa, dengan anggaran dana desa. Bantuan yang diberikan sekitar 50 juta. Kalau tahun ini kita sudah rencana untuk pembuatan sarana pengolahan biogas. Ya kisaran 25 juta dulu kita anggarkan untuk pembuatan biogas. Selama kita ada kemampuan, saya yakin ini akan berhasil dan kita para ibu-ibu akan memperjuangkan supaya bagaimana caranya biogas ini akan berjalan. Saya percaya bahwa dengan adanya biogas dari sampah ini, lingkungan akan menjadi bersih, anak-anak akan terbebas dari sampah, akan menimbulkan kenyamanan. Dari 1 sampai 10, 100 keyakinan saya pompa air tenaga surya ini terbangun dan terlaksana. Jika itu terlaksana dan terwujud, itu adalah perjuangan kami para perempuan di sini. Perempuan